Halo Sobat Aquarius, apa kabar? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Selamat datang di channel saya. Seperti biasa, hari ini kita bermain kartu lagi. Dan tema kita adalah, kita akan mencari tahu kira-kira siapakah yang kepo terhadap akun medsos kalian. Dan kita akan mencari tahu sebenarnya apa niat dan tujuan mereka. Di hadapan kalian ada 3 dek kartu yang berbeda. Silahkan pilih salah satu dek, atau mungkin kalian akan memilih ketiga dek tersebut. Dan saya menyarankan gunakan intuisi kalian untuk memandu pilihan. Baik, mari kita mulai dari dek pertama. Kita punya 3 kartu, diantaranya ada 9 piala, 5 koin, dan pesulap. Mari kita bahas satu persatu untuk mengetahui siapakah orang itu. Dari energi 9 piala, orang yang diwakili oleh kartu ini mungkin seseorang yang merasa puas dengan dirinya sendiri dan kehidupannya. Mereka bisa jadi teman lama atau seseorang yang pernah kamu kenal baik, dan sekarang merasa penasaran dengan kehidupanmu. Karakternya, mereka cenderung ceria, percaya diri, dan mungkin terlihat seperti punya semuanya. Namun, jangan terkecoh, mereka bisa saja menyembunyikan perasaan sebenarnya di balik senyum lebar mereka. Lalu 5 koin, dari energinya, orang ini mungkin sedang mengalami masa sulit atau merasa terasing dari lingkungannya. Mereka mungkin melihat akun media sosialmu sebagai jendela ke dunia yang lebih cerah, atau sebagai pengingat masa-masa yang lebih baik. Karakternya, mereka mungkin tampak sedih, cemas, atau terisolasi. Bisa jadi ini adalah seseorang yang pernah dekat denganmu, namun sekarang merasa ada jarak yang besar. Dan dari kartu pesulap, dari energinya, orang ini mungkin sangat berbakat atau cerdas, dan mereka tahu cara memanipulasi situasi untuk keuntungan mereka. Mereka mungkin penasaran denganmu karena mereka melihatmu sebagai inspirasi atau kompetitor. Karakternya, mereka kreatif, cerdas, dan penuh energi. Orang ini mungkin seseorang yang sering muncul dengan ide-ide brilian atau proyek-proyek menarik. Melihat kombinasi ketiga kartu ini, orang yang kepo sama akun medsos kamu adalah seseorang yang penuh warna. Mereka mungkin terlihat puas dan bahagia, tapi sebenarnya sedang mengalami kesulitan atau merasa terasing. Di sisi lain, mereka juga berbakat dan cerdas, tahu cara memanfaatkan situasi. Intinya, orang ini punya berbagai lapisan dalam kepribadiannya. Mereka tertarik pada kehidupanmu karena berbagai alasan, mulai dari rasa kagum hingga mencari penghiburan di masa sulit. Tetap waspada, tapi juga jangan ragu untuk menunjukkan sisi terbaikmu. Mari kita lanjut ke file kedua. Kita akan melihat apa sebenarnya niat dan tujuan mereka. Kita punya 3 kartu. Di antaranya ada 7 pedang, 9 pedang, dan kartu kaisar. Mari kita bahas satu persatu. Dari energi 7 pedang, orang ini mungkin punya niat tersembunyi atau ingin mendapatkan informasi tanpa sepengetahuanmu. Mereka bisa jadi sedang mencoba memahami kamu lebih dalam tanpa langsung berinteraksi. Mereka mungkin ingin mengetahui sesuatu yang bisa memberi mereka keuntungan atau sekadar mengamati dari jauh. Kemudian dari energi 9 pedang, orang ini mungkin merasa sangat khawatir atau tertekan oleh sesuatu yang berhubungan denganmu. Mereka mungkin kepo karena merasa cemas atau bersalah. Mungkin mereka pernah punya hubungan yang kurang baik denganmu, dan sekarang ingin tahu apakah kamu baik-baik saja, atau mungkin mereka mencari cara untuk menyelesaikan perasaan mereka sendiri. Dan dari energi kartu kaisar, orang ini mungkin ingin mengatur atau mempengaruhi situasi dengan mengetahui lebih banyak tentangmu. Mereka mungkin punya niat untuk mengendalikan atau memimpin, entah itu dalam lingkup pertemanan, pekerjaan, atau kehidupan pribadi. Mereka bisa jadi ingin memastikan bahwa mereka tetap berada di posisi yang kuat dalam hubungannya denganmu. Melihat kombinasi ketiga kartu ini, niat orang yang kepo sama akun medsos kamu tampaknya cukup beragam. Ada elemen kecerdikan dan keingintahuan strategis dari 7 pedang,
kecemasan atau rasa bersalah dari 9 pedang, dan keinginan untuk mengontrol atau memiliki otoritas dari kaisar. Apa artinya untuk kamu? Hati-hati dengan orang yang mungkin punya niat tersembunyi, karena mereka bisa saja mencoba mendapatkan informasi tanpa sepengetahuanmu. Mereka mungkin merasa cemas atau bersalah terkait hubungan kalian, dan mencari cara untuk mengatasi perasaan mereka sendiri. Orang ini mungkin juga ingin memastikan mereka tetap memiliki kendali atau pengaruh dalam hubungan atau situasi yang melibatkanmu. Jadi, meskipun orang ini punya niat yang beragam, penting untuk tetap waspada dan mempertimbangkan bagaimana kamu membagikan informasi di media sosial. Pastikan kamu tetap menjaga privasi dan hanya membagikan hal-hal yang kamu nyaman untuk dilihat banyak orang. Dan di file ketiga ini, berisi tentang apa yang harus kamu lakukan. Kita punya 4 kartu, di antaranya ada 7 tongkat, 4 pedang, 6 tongkat, dan kartu bintang. Mari kita bahas satu persatu. Dari energi 7 tongkat, kartu ini menyarankan agar kamu tetap kuat dan tidak takut mempertahankan privasimu. Jika seseorang mencoba mengganggu atau terlalu ingin tahu tentang kehidupan pribadimu, jangan ragu untuk memasang batasan yang jelas. 4 pedang, ini adalah pengingat untuk mengambil waktu sejenak dari media sosial jika kamu merasa terlalu terbuka atau tertekan oleh keingintahuan orang lain. Gunakan waktu ini untuk merefleksikan apa yang penting bagi kamu dan bagaimana kamu bisa menjaga dirimu dengan lebih baik. Dari 6 tongkat, kartu ini menunjukkan bahwa kamu akan keluar sebagai pemenang dalam situasi ini. Tetap percaya diri dan tahu bahwa kamu memiliki dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Jangan ragu untuk merayakan kemenangan kecil dan mengakui pencapaianmu. Dan dari kartu bintang, kartu ini menyarankan agar kamu tetap optimis dan terhubung dengan harapan dan tujuan jangka panjangmu. Biarkan dirimu terinspirasi oleh hal-hal positif dan tetap berfokus pada cahaya di masa depan. Jadi, bagi kalian yang memilih deck pertama, temukanlah kekuatan dalam menjaga privasi dan menjaga kesejahteraanmu. Hadapi keingintahuan orang lain dengan bijak, dan tetaplah setia pada dirimu sendiri. Ingatlah bahwa di balik setiap kartu ada pelajaran yang berharga untuk dipetik. Terima kasih telah bergabung dalam permainan kartu kali ini. Tetaplah terhubung untuk petualangan berikutnya di channel kita. Baik, mari kita lanjut ke deck kedua. Kita mulai dari file pertama. Kita akan melihat gambaran tentang siapakah mereka. Di file pertama, kita punya 3 kartu. Di antaranya ada kartu pembantu koin, 2 piala, dan 2 tongkat. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, pembantu koin. Kartu ini melambangkan bantuan, kerja keras, atau kepercayaan. Orang yang diwakili oleh kartu ini mungkin seseorang yang dekat denganmu, seperti teman baik atau anggota keluarga. Mereka cenderung ramah, penuh perhatian, dan selalu siap membantu jika kamu membutuhkan sesuatu. Namun, mereka juga bisa memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap kehidupanmu. Kedua, 2 piala. Kartu ini sering menggambarkan hubungan atau persahabatan. Orang ini mungkin memiliki hubungan emosional yang kuat denganmu, dan mereka ingin tahu lebih banyak tentang kehidupanmu karena mereka peduli padamu. Mereka cenderung sensitif, perhatian, dan ingin terlibat dalam kehidupanmu. Dan ketiga, 2 tongkat. Kartu ini melambangkan perencanaan dan keputusan. Orang ini mungkin adalah seseorang yang cermat dan terorganisir, dan mereka ingin memahami lebih dalam tentang keputusan dan rencana hidupmu. Mereka cenderung berpikiran logis, analitis, dan ingin memahami bagaimana kamu merencanakan masa depanmu. Jadi, orang yang diam-diam kepo dengan akun media sosialmu tampaknya adalah seseorang yang dekat denganmu, seperti teman atau anggota keluarga. Mereka peduli padamu dan ingin tahu lebih banyak tentang kehidupanmu karena mereka merasa terhubung secara emosional atau ingin membantu dalam perencanaan dan keputusan hidupmu. Dalam file kedua, kita memiliki 3 kartu. Di antaranya ada kereta perang, The Devil, dan 4 koin. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kereta perang.
Kartu ini sering melambangkan kemajuan, perjalanan, atau ambisi. Orang yang diwakili oleh kartu ini mungkin memiliki niat untuk mencari tahu lebih banyak tentangmu karena mereka tertarik pada pencapaian atau kesuksesanmu. Mereka mungkin ingin mengetahui bagaimana kamu mencapai apa yang kamu miliki atau bagaimana kamu meraih tujuanmu. Kedua, The Devil. Kartu ini sering dikaitkan dengan godaan, ketergantungan, atau batasan. Orang ini mungkin memiliki niat yang lebih gelap atau tersembunyi dalam keingintahuan mereka terhadapmu. Mereka mungkin ingin mengetahui sisi lain dari kehidupanmu atau mencari informasi yang bisa digunakan untuk keuntungan mereka sendiri. Ketiga, 4 koin. Kartu ini sering menggambarkan kepemilikan, ketamakan, atau kebutuhan akan keamanan. Orang ini mungkin memiliki niat untuk mengetahui lebih banyak tentangmu karena mereka ingin menilai atau membandingkan diri mereka sendiri denganmu. Mereka mungkin merasa tidak aman atau tidak memadai dalam beberapa aspek hidup mereka dan mencari pembenaran atau penghiburan dalam melihat kehidupan orang lain. Jadi, orang yang kepo dengan akun media sosialmu dari file kedua mungkin memiliki niat yang beragam. Ada yang ingin tahu karena tertarik pada pencapaianmu. Ada yang mungkin memiliki motivasi yang lebih gelap atau tersembunyi. Dan ada yang mungkin merasa tidak aman dan mencari pembenaran atau penghiburan dalam melihat kehidupanmu. Tetap waspada dan pertimbangkan bagaimana kamu berbagi informasi di media sosialmu. Baik, mari kita lihat apa yang harus kamu lakukan berdasarkan kartu-kartu yang muncul dari file ketiga. Dalam file ketiga, kita memiliki 4 kartu, di antaranya ada 5 pedang, 7 koin, 7 pedang, dan ratu piala. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, 5 pedang. Kartu ini sering melambangkan kehilangan, konflik, atau pengkhianatan. Ini bisa menjadi peringatan bahwa kamu perlu berhati-hati dalam berbagi informasi di media sosialmu. Ada kemungkinan seseorang yang diam-diam kepo denganmu mungkin tidak bertindak dengan baik. Kedua, 7 koin. Kartu ini sering dikaitkan dengan evaluasi, belajar, atau investasi. Ini menyarankan untuk merefleksikan bagaimana kamu menggunakan media sosialmu. Apakah kamu ingin memperbaiki atau mengubah sesuatu dalam cara kamu berinteraksi dengan orang lain secara online? Ketiga, 7 pedang. Kartu ini melambangkan kecurigaan, pengkhianatan, atau ketidakpastian. Ini menunjukkan bahwa kamu mungkin perlu lebih berhati-hati dalam memilih siapa yang kamu percayai dengan informasi pribadimu. Pastikan untuk menjaga privasi dan jangan memberikan terlalu banyak detail kepada orang yang tidak kamu percayai sepenuhnya. Keempat, Ratu Piala. Kartu ini sering mewakili empati, kepekaan, atau kedamaian batin. Ini menyarankan untuk menjaga ketenangan dan keseimbangan emosionalmu saat menghadapi situasi di media sosial. Cobalah untuk memahami niat orang yang kepo denganmu tanpa terlalu banyak menilai atau menghakimi. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Pertama-tama, pertimbangkan untuk meningkatkan kehati-hatian dalam berbagi informasi pribadi di media sosialmu. Selanjutnya, evaluasi cara kamu berinteraksi online dan apakah ada yang perlu diubah. Selanjutnya, pastikan untuk menjaga privasi dan tidak memberikan terlalu banyak informasi kepada orang yang tidak kamu percayai sepenuhnya. Terakhir, jaga ketenangan dan keseimbangan emosionalmu saat menghadapi situasi di media sosial. Dengan cara ini, kamu dapat menjaga dirimu sendiri dan mengatasi keingintahuan orang lain dengan bijak. Jadi, untukmu yang memilih deck kedua, orang yang diam-diam kepo dengan akun media sosialmu dari deck kedua mungkin adalah seseorang yang dekat denganmu, seperti teman atau anggota keluarga. Mereka peduli padamu dan ingin tahu lebih banyak tentang kehidupanmu, karena mereka merasa terhubung secara emosional atau ingin membantu dalam perencanaan dan keputusan hidupmu. Mereka ingin terlibat dalam kehidupanmu dan merasa penting dalam hubunganmu. Jadi, terimalah keingintahuan mereka dengan bijak, dan jangan ragu untuk berbagi bagian dari hidupmu yang kamu nyaman dengan mereka. Baik, mari kita lanjut untukmu yang memilih deck ketiga.
Di file pertama dari deck ketiga, kita punya 3 kartu. Di antaranya ada Ksatria Piala, The Hermit, dan kartu kesederhanaan. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Ksatria Piala. Kartu ini sering melambangkan romantis, impulsif, atau sensitif. Orang yang diwakili oleh kartu ini mungkin seseorang yang memiliki perasaan yang mendalam terhadapmu, atau tertarik pada aspek emosional dalam kehidupanmu. Kedua, The Hermit atau Pertapa. Kartu ini sering dikaitkan dengan refleksi, introspeksi, atau pencarian makna. Orang ini mungkin lebih suka menjaga jarak atau merenungkan hal-hal secara mendalam, dan keingintahuan mereka terhadapmu mungkin berasal dari keinginan untuk memahamimu secara lebih dalam. Dan ketiga, kartu kesederhanaan. Kartu ini mewakili kesederhanaan, keseimbangan, atau ketenangan. Orang yang diwakili oleh kartu ini mungkin adalah seseorang yang menghargai hal-hal sederhana dalam hidup. Dan keingintahuan mereka terhadapmu mungkin berasal dari keinginan untuk menjalin hubungan yang jujur dan autentik. Jadi, berdasarkan kartu-kartu ini, orang yang diam-diam kepo dengan akun media sosialmu dari deck ketiga tampaknya memiliki beragam kepribadian. Mereka mungkin memiliki perasaan yang mendalam terhadapmu, mungkin suka merenungkan hal-hal secara mendalam, atau mungkin menghargai kesederhanaan dan kejujuran dalam hubungan. Mari kita lanjutkan ke file berikutnya untuk mengeksplorasi lebih jauh. Mari kita lihat niat orang yang kepo dengan akun media sosialmu dari file kedua. Di file kedua, kita memiliki 3 kartu. Di antaranya ada kartu pesulap, 3 koin, dan 7 tongkat. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, pesulap. Kartu ini sering melambangkan keterampilan, manipulasi, atau kreativitas. Orang yang diwakili oleh kartu ini mungkin memiliki niat untuk mengubah atau memanipulasi situasi sesuai keinginan mereka saat memperhatikan atau menyelidiki akun media sosialmu. Mereka mungkin memiliki motif tersembunyi atau ingin mendapatkan informasi untuk keuntungan pribadi mereka. Kedua, 3 koin. Kartu ini sering dikaitkan dengan kolaborasi, pertukaran, atau pertumbuhan. Orang ini mungkin memiliki niat yang lebih jelas untuk belajar darimu, atau mungkin ingin mengembangkan hubungan yang lebih baik denganmu melalui interaksi di media sosial. Mereka mungkin mencari inspirasi atau informasi yang bisa membantu mereka dalam kehidupan atau pekerjaan mereka. Dan ketiga, 7 tongkat. Kartu ini melambangkan pertahanan, perjuangan, atau ketahanan. Orang yang diwakili oleh kartu ini mungkin memiliki niat yang kuat untuk melindungi diri mereka sendiri atau menjaga batasan dalam interaksi denganmu di media sosial. Mereka mungkin ingin memastikan bahwa mereka tidak terlalu terlibat atau terpengaruh oleh informasi yang mereka temukan. Jadi, berdasarkan kartu-kartu ini, niat orang yang kepo dengan akun media sosialmu tampaknya beragam. Ada yang mungkin memiliki motif tersembunyi atau ingin mendapatkan informasi untuk keuntungan pribadi mereka. Ada yang mungkin ingin belajar darimu atau mengembangkan hubungan yang lebih baik. Dan ada yang mungkin ingin melindungi diri mereka sendiri atau menjaga batasan. Mari kita lanjutkan ke file berikutnya. Baik, mari kita lihat apa yang harus kamu lakukan berdasarkan kartu-kartu yang muncul dari file ketiga. Di file ketiga, kita memiliki 4 kartu, di antaranya ada 6 pedang, 1 koin, permaisuri, dan raja koin. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, 6 pedang. Ini bisa menjadi peringatan untuk berhati-hati dalam berbagi informasi atau membuka diri di media sosialmu. Ada kemungkinan bahwa seseorang yang diam-diam kepo denganmu mungkin tidak selalu memiliki niat baik. Kedua, 1 koin. Ini menyarankan untuk memperhatikan peluang-peluang baru atau kemajuan dalam hidupmu yang mungkin terjadi melalui interaksi di media sosial. Jangan ragu untuk mengeksplorasi atau memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini. Ketiga, kartu permaisuri. Ini menunjukkan pentingnya untuk merawat diri sendiri dan hubunganmu dengan orang lain di media sosial. Prioritaskan kesehatan mental dan emosionalmu serta berinvestasi dalam hubungan yang berarti. Keempat, raja koin.
menyarankan untuk mengelola keuanganmu secara bijaksana dan mempertimbangkan bagaimana kamu membagi waktu dan sumber daya di media sosial. Tetaplah fokus pada tujuanmu dan jangan terlalu terpengaruh oleh gangguan atau keingintahuan orang lain. Jadi, apa yang harus kamu lakukan? Pertama-tama, berhati-hatilah dalam berbagi informasi pribadi atau membuka diri di media sosialmu. Kedua, perhatikan peluang-peluang baru atau kemajuan dalam hidupmu yang mungkin terjadi melalui interaksi di media sosial. Ketiga, prioritaskan kesehatan mental dan emosionalmu serta investasikan waktu dan energi dalam hubungan yang berarti. Terakhir, kelola keuanganmu dengan bijaksana dan tetap fokus pada tujuanmu. Dengan demikian, kamu dapat menghadapi keingintahuan orang lain dengan bijak sambil menjaga kesejahteraanmu sendiri. Jadi, untukmu yang memilih D ketiga, orang yang diam-diam kepo dengan akun media sosialmu tampaknya memiliki beragam kepribadian. Mereka mungkin memiliki perasaan yang mendalam terhadapmu, mungkin suka merenungkan hal-hal secara mendalam, atau mungkin menghargai kesederhanaan dan kejujuran dalam hubungan. Niat mereka mungkin bervariasi. Ada yang mungkin memiliki motif tersembunyi atau ingin mendapatkan informasi untuk keuntungan pribadi mereka. Ada yang mungkin ingin belajar darimu atau mengembangkan hubungan yang lebih baik. Dan ada yang mungkin ingin melindungi diri mereka sendiri atau menjaga batasan. Untuk langkah selanjutnya, pertimbangkan untuk berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi di media sosialmu. Manfaatkan peluang-peluang baru yang muncul. Prioritaskan kesehatan mental dan emosionalmu serta investasikan waktu dalam hubungan yang berarti. Dan kelola keuanganmu dengan bijaksana. Demikianlah petualangan kita dalam menjelajahi keingintahuan orang-orang terhadap akun media sosial kita. Dari deck pertama hingga ketiga, kita telah mengungkap beragam kepribadian, niat, dan langkah yang harus diambil. Ingatlah, di balik setiap kartu ada pelajaran berharga. Jaga privasi, berbagi dengan bijak, dan pertahankan keseimbangan dalam hidup digitalmu. Terima kasih telah bergabung dalam permainan kartu kali ini. Mari kita terus menjelajahi, belajar, dan tumbuh bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.